Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Fakih. Dan saya Gina, kami dari kelompok 3, kelas D1 Hubungan Internasional 2023 Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai kronologi kasus hingga dinamika politik yang terjadi dari kasus Reinhard Sinaga. Bermula pada 2 Juni 2017, pria yang akrab disapa Ray itu dilaporkan memperkosa seorang pria di apartemennya. Dia membawa pria tersebut ke apartemen lalu membius lewat minuman. Setelah korban kehilangan kesadaran, Ray langsung melakukan aksi bejat. Namun tidak seperti yang lain, korban satu ini sadar lebih cepat. Dia lantas kaget begitu melihat Ray dalam keadaan tanpa busana dan berusaha melawannya. Penyidik memeriksa ponsel Ray dan menemukan beberapa video pemerkosaan. Polisi kemudian menelusuri para korban. Identitas mereka terungkap lewat profil akun Facebook yang diunduh Ray di ponselnya. Ada juga yang terlacak lewat barang-barang yang dicuri oleh Ray, termasuk SIM, kartu identitas, dompet, dan jam tangan. Dalam sidang vonis, jaksa penuntut Ian Simkin mengatakan korban perkosaan mengalami trauma mendalam dan sebagian mencoba bunuh diri. Selanjutnya, proses ditindaknya secara hukum internasional melalui lembaga hukum internasional yaitu ICC yang menegaskan bahwa Reinhard Sinaga telah melakukan tindak kejahatan berupa pemerkosaan yang juga diatur dalam Statuta Roma pasal 7 ayat 1J ICC. Selain itu, dalam menjalani proses hukum di Inggris, perwakilan pemerintah Indonesia di London memastikan bahwa Reinhard Sinaga telah mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku di Inggris. Dalam sebuah wawancara, pejabat perwakilan konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Muhammad Jaki Nur Hasya, menjelaskan bahwa pihaknya telah memfasilitasi pertemuan Reinhard dengan keluarganya serta berkomunikasi dengan pengacara dan memastikan pengadilan berlangsung secara adil. Pengadilan Manchester akhirnya memvonis Reinhard Sinaga dihukum penjara seumur hidup oleh Pengadilan Manchester, Inggris pada Januari 2020 setelah dinyatakan bersalah dalam 159 kasus perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria selama rentang waktu 2,5 tahun dari 1 Januari 2015 sampai dengan 2 Juni tahun 2017. Selanjutnya, proses penuntutan secara internasional. Dalam menjalani proses hukum di Inggris, perwakilan pemerintah Indonesia di London memastikan bahwa Reinhard Sinaga telah mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku di Inggris. Korbannya pun meminta keadilan dengan mengharapkan bahwa Reinhard dihukum seberat-beratnya. Korbannya pun banyak mengalami depresi sekaligus trauma pasca peristiwa tersebut. KBRI Indonesia pun sudah melakukan berupaya cara agar kasus Reinhard Sinaga diproses secara adil. Berbagai upaya pun dilakukan supaya pasal 19B Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri dapat terlaksana, misalnya dengan upaya diplomasi. Namun, upaya tersebut sia-sia lantaran Pengadilan Manchester menjatuhi hukuman penjara seumur hidup untuk Reinhard Sinaga. Selanjutnya, dinamika politik. Dalam kasus tersebut sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada perpolitikan antara Indonesia dengan Inggris. Hanya saja, Reinhard mempengaruhi citra Indonesia sebagai migran lintas negara. Reinhard Sinaga telah melanggar peraturan negara yang ditempatinya dan juga HAM. Sebagai seorang migran, Reinhard Sinaga telah memberikan citra tidak baik terhadap negara Indonesia. Selain itu, media Inggris juga kecewa dengan sikap media Indonesia yang menyorot ranah pribadi Reinhard serta memberitakan hal yang seharusnya tidak diberitakan. Menurut media Inggris, media Indonesia melanggar kode etik jurnalistik. Sekian dari kami, terima kasih.